Ya, selamat malam Jebret Tim. Apa kabar? Ketemu lagi di Dewan Pandit Indonesia barengan sama saya Dias Danar. Anes. Yes, ada Anes juga di sini. Nes, gimana? Sehat-sehat, Nes? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kita kan udah ketemu. Betul, sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi, jangan bosan-bosan ya Dias. Aku gak pernah bosan ya. Ketemu sekali memang gak pernah cukup. Harus ada ketemu kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi Dias, Ya. hari ini tuh udah kedua kalinya Piala Eropa tuh libur nih. Kira-kira Jebret Tim tuh di rumah ngapain aja nih kalau misalkan lagi libur kayak gini nih? Pasti banyak bisa yang dilakuin sama Jebret Tim ya. Mungkin ada yang nonton Copa America atau mungkin emang sengaja ya udah tidur aja supaya besok bisa ngegas lagi. Betul, tenang aja karena cuma sampai hari ini aja liburnya. Besok itu udah ada lagi Piala Eropanya, ada 16 Piala Eropa yang jadwalnya tuh variatif banget nih. Betul. Dari jam 11, jam 2. Tapi walaupun jam berapapun tetap nontonnya ditemenin sama Kopi Cola Kide. Yes, Kopi Cola Kide adalah kopi susu khas Thailand yang bikin kita tambah semangat dan juga tambah berenergi untuk nonton bolanya. Betul. Dan ini makin nendang ya. Makin nendang Iya, dong pastinya harus tuh ya. Iya. Sambil ditemenin nontonnya sama Kopi Cola Kide, sambil cek-cek juga dong Instagramnya. Follow-follow nih, di Ini mana dia. nih dia? Di @kopicolakide_id dengan hashtag makin nendang. Betul, langsung A-nya 3 ya. di-follow. Sama kayak Instagramnya Anes, A-nya 3. Ya, promo dikit. Iya, emang sekarang A-nya 3 itu lagi ngetren ya? Enggak, sebenarnya tuh A tengah itu adalah Iya. nama tengah aku. Tapi aku singkat aja. Tapi disingkat ya. Biar gampang gitu. Antara gue pengen bikin Dias gitu, Dias. A-nya 3 juga. Oke, Ya, oke. yang ngetren tuh E-nya 3 kan? E-nya. Iya, yang ngetren itu E-nya 3, jebret maksudnya. Jebret. Jebret, E-nya 3 juga gitu ya. Jadi jangan lupa ya, pokoknya follow langsung di @kopicolakide_id karena bisa banyak dapetin informasi lengkap dan juga ada kuis-kuis berhadiah mungkin dari adminnya dari Siapa tahu dapat hadiah @kopicolakide. kan lumayan ya. Betul, jadi jangan lupa untuk langsung di follow sambil kita juga akan ngebahas hal-hal seru hari ini ya Nes ya. Betul. Hari ini tuh ditemeninnya sama Hanif juga. Tapi beda Hanif. Bukan Hanif Tamrin. bukan. Kalau ini Hanifnya berbeda, kita transfer Berbeda. dari program sebelah. Betul, aduh. Yes, dan jangan lupa juga ya kalau misalnya transfer-transfer juga lagi terjadi di sepak bola gitu ya, dan nanti juga masih banyak yang kita akan informasikan pokoknya ya. Jadi kita here we go aja nih sesuai dengan tema kita hari ini ya. Jadi kita akan ganti pemain dan langsung bahas macam-macam, tapi kalian cek dulu nih ya. Kita bisa lihat, cek ada stand up olahraga dan juga ada juga namanya itu Jebret Talks. Jebret Talk. Yes, Sama ngobrol siapa nih? sama Coach Justin. Wow. Ini hal yang belum pernah diceritakan oleh Coach Justin. Selama karirnya Selama di Indonesia. Semua orang taunya Coach Justin yang di YouTube, di Twitter, di Instagram. Cuman itu aja. Kalau mau lengkap tahu tentang Coach Justin, besok jam 5 sore di YouTube channel kita. Oke? Oke. Ini lihat dulu cuplikannya. Waktu gue kesini tahun 99 gue umur 32. Datang bawa kaos doang, Bawa koper doang. bawa koper doang. Koper sama $1.000. Nggak, gue buka aja. Gue ke kasino. Gue abis di kasino. Berarti lo akhirnya pada saat futsal sama lo ngambil lisensi, lo masih belum tahu kan bahwa itu tempat lo berarti. Belum. Lo masih terus mencari kan. Iya. Jadi sebenarnya gue melihat ini ada prospek. Kalau bisnis futsal sangat tidak. I make money billions. kenapa nggak lo lanjutin? Karena gue ditusuk dari belakang sama partner gue. Jadi gue sempat minyak koran lah. Berapa bulan bilang 1 M terus bukan. Gue bilang nggak bisa bisnis kayak begini. Nah itu gagal gue di situ. Luar biasa. Tapi gue nggak pernah stres. Karena untuk gue Len, duit itu nggak pernah ada artinya. Duit itu hanya instrumen. Yes, itu dia ya. Jebret Talks barengan sama Coach Justin. Jadi siapa coach yang nusuk dari belakang? Banyak sih. Banyak ya. Tunggu aja langsung besok nonton jam 5 sore di YouTube channel kita. Oke, sekarang sudah ada Mas Hanif yang hadir juga. Jadi hari ini bareng sama Coach Justin juga. Lu nggak lihat kaosnya Mills yang baru nih? Woi, langsung. Dan juga ada Jebret Tim yang sudah hadir pada malam hari ini nonton kita. Kita akan ngebahas pertandingan ini jelang 16 besar yang adalah besok. Ya, ini pengen tahu dulu ya buat Jebret Tim yang lagi nonton kita. Kita pengen nanya nih, pengen nanya tentang pemain-pemain atau tim-tim yang underrated
di Euro 2020 ini. Sebenarnya siapa dan kenapa? Gitu, pengen tanya. Mas Hanif dulu mungkin. Kita langsung deh, pemain-pemain yang underrated yang ada di Euro 2020. Siapa Mas Hanif dan kenapa? Ngelihatnya Patrick Schick ya. Kalau kita melihat dia sebenarnya kalau di awal turnamen kan tidak begitu diperhitungkan. Bahkan kalaupun media mengulas kiprah dia selama ini, itu lebih banyak di media lokal di negara sendiri, bukan secara umum. Bahkan media-media di Indonesia pun juga tidak banyak ngomong itu. Tapi kalau kita melihat penampilannya setelah panjang penyisian, 3 gol, 3 penampilan, 266 menit. Catatan cukup bagus buat pemain yang kurang diperhitungkan. Kurang diperhitungkan segitu underrated ya. Coach Justin? Kalau gue, orang itu ngelihat pemain terbaik, terhebat itu kan biasanya penyerang. Yang cetak gol. Yang kasih assist. Yang selalu disorot. Gue tidak. Tapi kalau Patrick Schick ini nggak? Setuju nggak? Ceko loh. Setuju dibilang setuju enggak, tapi dibilang enggak setuju enggak juga. Enggak juga. Jadi masih make sell. Masih masuk akal. Tapi untuk gue, sebuah tim sepak bola ini kan ada bertahan menyerang. Yang orang sering lupakan adalah otak di belakang serang dan bertahan. Dan biasanya pemain ini di under value. Karena dia nggak cetak gol, dia nggak kasih assist. Kalau kebobolan dia disalahkan. Nah, untuk gue pemain yang punya kontribusi sangat besar tapi di underrated itu Jorginho. Jorginho di Italia sekarang mainnya Coach dibanding di Chelsea. Oke banget. Dan di Chelsea pun juga oke. Di Chelsea pun juga oke. Cuman ini pemain nggak pernah kelihatan. Padahal etos kerjanya luar biasa. Dia kenapa nggak dilihat ya? Padahal dia satu-satunya pemain Italia yang juara Liga Champions. Dan kalau dia bikin satu kesalahan langsung disorot. Salah dia nggak? Salah dia. Padahal sebagai DM itu perannya besar sekali. Lu harus nahan serangan. Lu harus bantu menyerang. Dan untuk gue sih Jorginho salah satu pemain yang nyaris nggak pernah disorot, tapi kontribusinya besar sekali. Yes, kalau Mas Hanif setuju nggak dengan Jorginho dengan penampilan yang udah terjadi dengan impresifnya Italia di Euro 2020 ini? Gua ngelihatnya mainin konsisten ya. Memang kalau kita melihat penampilan dia secara mengilap enggak. Maksudnya kalau ini bicara kita soal rating penampilan timnas Italia saat ini, emang dia tidak begitu dominan. Tapi dari 3 laga penampilan dia konsisten. Bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa laga sebelumnya, ketika dalam 10 pertandingan Italia terkalahkan itu, penampilan dia terhitung di atas rata-rata. Kenapa dia nggak terlalu disorot, Coach? Apa karena Italia sekarang pemainnya lebih merata? Enggak, karena media itu kardus. Media itu menulis, mengikuti apa yang diinginkan oleh penonton. Oleh pembacanya. Semua media, enggak hanya di luar negeri juga sama. Jadi karena penonton pengennya yang cetak gol, yang action, gocek-gocek kiri kanan, makanya pemain kayak Grealish naik, Mason Mount naik. Padahal yang penting itu justru otaknya di dalam sebuah permainan lah, kasarnya begitu. Itu yang orang sering tidak lihat, the man behind the scene. Berarti kalau misalkan sampai terjadi, let's say Italia juara atau Ceko juara, tapi kalau Schick kan udah jadi headline ya karena gol bagusnya. Setelah penampilan 3. Taruhlah Coach, misalkan Italia emang jauh dan melaju ke final. Kalau Ceko juara gue traktir lo, kalau nggak juara lo traktir gue. Apaan lu? Aneh-aneh aja lu Ceko. Kalau Ceko jauh ya, kalau Ceko atau Italia Ceko itu semoga ntar dilibas sama Belanda. Nah, Ceko. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya sampai Italia jauh, melangkah jauh sampai semifinal ataupun sampai final, tapi tetap tidak menjadi nggak dapetin sorotan. Untuk pemain sekelas Jorginho akan ngerasa gua jiper nggak nih gara-gara nggak disorot? Akan berlebihan ya. Mungkin rata-rata aja dia disorot. Tapi ada kans yang cukup besar, harga dia akan naik. Harga dia. Value dia akan Tapi kalau nggak disorot kan lihat, nggak akan kelihatan. Tadi siang baru UEFA keluarkan 11 pemain terbaik. Kalau nggak salah, gue sepintas aja ngeliat nggak ada pemain Italia. Nggak ada Italia bener, nggak ada Italia. Iya kan? Ini dia nih. Nah, The group stage. ini kan lucu ini. Padahal Italia 3 kemenangan. Iya. Ada kiper doang, Coach. Bahkan kemarin subuh, gue bikin yang gue posting tar lagi. Itu ada 3 pemain Italia. Ini kiper doang, kiper layak masuk. Kalau mulai dari catatan UEFA, kan kiper sama. Ini kan berdasarkan statistik. Artinya UEFA itu textbook doang. Ngelihatnya dari data dan penonton pengennya siapa gitu. Gak tahu apakah penonton suka atau tidak. Cuman untuk gue sih orang UEFA yang mengambil keputusan itu mereka bagus di admin.
Dan gue yakin sebagian besar nggak pernah nendang bola. Gini Coach, gue pernah baca soal ini. Gimana, soal penentuan, Mas Hanif? 11 pemain terbaik ya. Ini kebetulan kalau kita analogikan sepak bola nasional kan sama. Ketika ini menentukan 11 pemain, memang berdasarkan statistik. Tapi penentuan statistik yang terlibat di antar sekian tim statistik itu, pakar-pakar yang selama ini terlibat dalam sepak bola. Bisa jadi mantan pelatih, mantan pemain, atau analis. analis ya. Coach Gini. meragukan analis. Oh, gue sangat meragukan. Gue sangat meragukan. Gini, lu kalau apa yang disebut tadi Syakiri, kan nggak bisa dibandingkan dengan pemain karena grupnya lebih gampang daripada grup F. Bagaimana lu bisa menilai pemain-pemain yang berada grup gampang dibandingkan pemain Prancis, Jerman dan lain-lainnya? Karena perlawanan lebih sengit. Nggak bisa keluar juga secara skillnya. Perlawanan lebih sengit dan sekarang yang berdasarkan yang lu bilang berdasarkan data. Kalau lu bilang mantan pemain untuk gue nggak ada value. Siapa bilang pemain Inggris lebih bagus daripada kita tentang sepak bola atau pandit Inggris? Jebretim kan tahu, gue ribut sama Gary Lineker. Lineker sering bilang, Wilshere pemain bagus. Gue dapet loh, gue nemu Twitternya. Pada berapa tahun yang lalu, gue udah Iwobi sampah, Wilshere sampah, Ramsey sampah. Setelah berapa tahun terbukti. Terjadi. Hanya karena mereka pandit Inggris, terus mereka lebih bagus daripada gue. Kita buktikan. Berarti 11 pemain ini juga masih bisa menjadi kontroversi. Jadi kembali lagi, kalau UEFA ngambil pemain orang seperti Wenger lah. Wenger 10-15 tahun pertama oke. 5 tahun terakhir berapa pemain sampah yang dia beli? Loh, kita realistis kan? Ini bukan pendapat gua aja. Jadi sebagus apa Wenger? Dia kerja di UEFA, dia FIFA. Jadi untuk gue orang yang kerja di UEFA atau FIFA pun belum tentu mereka capable. Mas Hanif berarti 11 pemain ini masih bisa jadi pro kontra juga ya kan, karena nggak ngelihat kontribusi dan lain-lain yang bisa mungkin cakupannya lebih luas. Karena ada pemain Italia itu bukan sesuatu yang pasti. Ini bukan UEFA. Pandangan kita dari sisanya lebih mudah. Contoh dari coach Jatim. Betul. Dia melihat dari apa yang terjadi di lapangan, bukan data, tapi penampilan, passing segala macam. Kalau dari emang administratif, data dan lain-lain di tiap posisi mungkin berarti nggak percaya dengan data, absurd itu. Bukan, salah. Nih, ini gue jelaskan. Maka dari itu salah satu alasan kenapa gue bikin Just Talk. Gue pengen jelaskan ke semua penonton, ke Jebretim, bahwa sepak bola itu agak sulit untuk didatakan. Yang terjadi dalam data, seringkali tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Data lu bisa gunakan, kembali lagi bisa gunakan kalau lu nonton pertandingan. Contoh, lu nggak nonton. Oh ya, ball possession 65% banding 30. 65% di area mana? Apakah itu area tengah? Apa belakang? Daerah sendiri atau di final third? Kan beda. Kita yang pernah main bola beda, tapi di data segitu. Shot on target 10. Shot on target kayak apa? Shot on target pelan dipegang kiper itu shot on target. Mengarah ke gawang kan? Nah, itulah yang gue coba bertahun-tahun mencerdaskan para penonton. Jangan terbuai dengan data. Jadi gini, nanti kita challenge saja pandit-pandit dari Jebret Media di sini di DPI untuk bikin 11 main terbaik di Euro selama Euro 2020 ya. Nanti di akhir nanti nonton Just Talk 11 dari gue. Dan pemain cadangan. Kan baru 16 besar. Nanti kita menuju final, kita udah punya masing-masing versi. Bisa bergabung pada saat final nanti kan? Jadi bisa dilihat saat final. Bisa. Nanti. Jadi ini kan hanya di grup stage. Di grup stage. UEFA boleh keluarkan versi, itu hak mereka. Gue juga punya hak. Jadi masing-masing mengeluarkan versi gue. Punya versi masing-masing. Dan itu berbeda banget sama UEFA. Oke, kalau dari underrated player tadi ya, kalau dari tim DPI sendiri kita kok nggak ngelihat potensinya Dumfries, coach? Nih kita pilihannya adalah Dumfries. Jadi kalau dari misalnya ya, Dumfries ini tampil kan di luar ekspektasi selama UEFA masukkan Dumfries kan? Ada. Gue pun juga masukin Dumfries. Tapi dia salah satu berarti underrated player dong. Tadi kenapa berbandingnya nama Jorginho? Lebih baik Jorginho secara kontribusi. Beda posisi. Beda posisi. Kalau dia kan lebih tugas dia adalah defense dan juga menyerang. Sebagai dengan sistem 3-5-2, dia diberi kesempatan untuk lebih menyerang. Betul. Beda kalau lu sebagai wingback, lu bermain dengan 4-3-3, lu cetak gol, itu akan nilainya lebih tinggi. Karena dia bermain dengan 3 back, lebih fokus ke menyerang daripada bertahan, bukan berarti dia nggak bertahan ya. Dan dia cetak 2 gol itu bagus. Gue udah puluhan kali nonton Dumfries main di PSV. Ini pemain biasa aja. Tetapi di timnas berkali-kali diganti dengan Berghuis.
Tetapi di turnamen ini lagi on fire. Lagi on fire, lagi momen nih. Dia total 226 menit loh. 2 gol. Oh iya percaya, benar. Untuk pemain yang kurang dari 20 caps, Iya, bagus. Betul. Maka dari itu di turnamen ini sama kayak Patrick Schick lah. Gue nonton Patrick Schick udah 290 kali. Biasa aja, tapi dari pasti Red Bull, ya bener. dari Roma, sampai sekarang di Leverkusen. Sehebat apa ini pemain? Tiba-tiba di turnamen. Tapi kebetulan di turnamen lagi on fire. Bisa aja kan? Iya. Ada pemain-pemain yang kayak gitu juga. Iya, Coach. betul. Nah, kalau itu kan tadi underrated player. Kalau overrated player, nggak usah kita bahas kali ya. Nanti pemain Inggris banyak kesebut. Itu satu tim Inggris overrated semua. bukan gue yang ngomong ya. Fans Inggris bukan gue yang ngomong. Satu tim Inggris kata Coach Justin. Lu lihat Mason Mount yang digadang-gadang juara Champions League, pemain timnas motor Inggris mana? Mas Hanif setuju nggak kalau pemain Inggris overrated semua? Mason Mount kelihatan nggak? Gue jadi penasaran, pengen bahas dikit ya, boleh ya? kemarin di diskusi kemarin, gue juga udah jelasin bahwa pemain Inggris memang kalau dari sisi eksposur luar biasa kan. Yes. Bukan hanya overrated, tapi harganya pun juga jauh lebih mahal karena terlalu banyak exposure itu. Jadi secara ini kelas bisa-bisa aja. Jadi mereka overrated ya? Ini ada baru sebelum gue masuk studio, dia bilang, Coach gimana nih Grealish ditawar 100 juta? Gue balas, kalau dengan 100 juta, lu bisa dapat 3 Grealish. Jadi Grealish hanya sebatas 35 juta dong. Harusnya. Oke, kita tinggalkan itu. Nanti akan menjadi konflik yang sangat besar untuk overrated player dan juga tim para fans Inggris. Tapi gue pengen ngobrolin tentang, kita akan fokus ke 2 laga awal dulu ya. 2 laga awal di 16 besar. Itu kan ada Wales versus Denmark dan juga ada Italia versus Austria. Nah, pengen ngebahas tentang Austria deh. Austria dulu. Ini sesuai dengan, mungkin nggak diprediksikan di awal, tapi Austria berhasil dengan meyakinkan juga lolos ke fase 16 besar. Yakin. Gue nggak setuju kalau lo bilang meyakinkan. Iya, gimana Coach? Tapi kan ini di luar ekspektasi banyak orang Austria. Enggak. Untuk Austria itu dalam satu grup Belanda, Ukraina, Austria, Rusia, Macedonia Utara. Macedonia 3 kali kalah. Ya. Antara Ukraina dan Austria. Memang pada saat mereka lawan Ukraina lebih melakukan ball possession, shotnya, peluangnya lebih banyak, menang 1-0, oke layak. Ini grup kan termasuk grup lemah. Sama Belanda diobok-obok. Apakah Belanda main bagus? Enggak juga. Ya. Australia membosankan. Kalau melihat dari 3 pertandingan itu, mereka kan bisa dikatakan tim bunglon ya. Pertama 2 kali mereka main dengan 3 pemain belakang. Kemudian sempat sekali dengan 4 pemain belakang. Tapi intinya mereka tetap mengandalkan dua gelandang bertahan kan. Nah, dengan hasil ini menurut gue ya memang bisa dikatakan tidak diperhitungkan. Tapi dengan hasil saat ini mereka berproses loh. Oke, berproses nih jadi poin sangat penting. Saat lawan Italia berarti nanti ke depannya. Mereka 4-4-2 itu di atas kertas. Di lapangan tetap dengan 3 back. Lawan Belanda, Alaba bikin 2 blunder yang fatal yang tidak terjadi gol. Tapi blunder seperti itu tidak boleh terjadi dan itu nggak kelihatan di data. Bahkan Alaba masuk sebagai one of the best player di situ. Di Austria. Untuk gue aneh banget. Oke, jadi Austria dengan skuad yang seperti ini, dengan adanya Alaba, Sabitzer, terus Arnautovic dan lain-lain, bisa merepotkan Italia nggak di 16 besar? Mas Hanif dulu deh, Mas Hanif dulu. Gimana Mas Hanif? Gue melihatnya di babak pertama mungkin bisa. Di babak pertama bisa? Kalau melihat acuannya di Piala ini ya. Di Piala Eropa prosesnya mereka. Tapi di babak kedua, gue nggak yakin. Coach? Gue kalau berdasarkan ini yang agak susah ya. Penonton itu selalu mengira kalau lu 3 kali bermain bagus seolah-olah lu main bagus terus. Ya kan? Dan itu sudah fakta bisa kan seperti itu. Mereka butuh growth dan biasanya ketika fasenya tetap mereka bisa main bagus loh. Bisa iya, bisa enggak. Dan Austria masuk di kategori itu. Bisa. Belanda di grup gue masih ingat pelatih Marco van Basten ketemu Rusianya Guus Hiddink, selesai. Di grup semua dilibas, Chili lah, Italia lah, semua dilibas. Jadi kalau lu bermain bagus, bukan garansi kalau lu akan bermain bagus terus. Tergantung lawan kan? Tergantung lawan. Sekarang Austria, kalau dari Austria yang gue lihat, gue pantau, diobok-obok sama Italia. Dari babak pertama? Dari babak pertama. Faktornya tadi Mas Hanif gue penasaran berarti faktornya apa bikin Austria bisa bertahan dengan, sedangkan Coach Justin bilang dari babak pertama udah diobok-obok Austrianya. Yang bikin PD di babak pertama Austria bisa ngelawan ya? Gue dari sisi statistik ya. Italia dominan ketika mereka berhasil menguasai pertandingan atau ketika menekan, ketika berhasil mencetak gol selalu dari sisi kanan. Sementara Austria kalau dari selama ini dia namanya di sisi kiri. 26% proses gol dari sisi kiri. Jadi ini yang menjadi catatan.
gue nggak begitu peduli dengan data-data itu. Karena gue ngelihat Italia terutama pergantian posisi antara Insigne yang selalu turun menjemput bola, Immobile, Berardi yang selalu masuk, didukung oleh Locatelli yang menutup ruang. Ini tim udah kompak. Ya. Dan mungkin Hani benar, dan gue yakin Hani benar dengan data-datanya. Tapi yang bikin gue bilang Australia pertama, end passing-nya itu very poor. Sangat buruk. Sehingga dari serangan yang mereka lakukan, nyaris terjadi peluang besar. Nah, kalau kita bicara end passing, kita bicara kualitas pemain. Ya. Lu bisa rubah kualitas pemain? Nggak bisa. Nggak bisa, udah adanya itu ya. Udah ada itunya. Kecuali lu kayak Portugal. Main pertama lu main bagus, kedua diobok-obok, ketiga main bagus dengan passing 94%. Karena mereka memang punya kualitas, hanya tidak konsisten. Yes. Kalau Austria, kualitasnya memang nggak ada. Tapi di depan ada Arnautovic yang dibanggakan. Ya elah Arnautovic. Arnautovic bagus. Iya, dibanggakan loh. Tapi Ya. kita harus lihat second line-nya kan. Iya. Dan yang dihadapi adalah Italia. Iya. Pemasan bola paling bagus. Kalau lihat sekali lagi dari statistik, Italia adalah tim dengan shoot on goal paling banyak per pertandingan. 20 kan. Austria? Ya. Arnautovic itu bagus di Liga Cina. Kalau dia bagus kan dia udah main di Inggris lah. Mau itu Stoke City mau apa tetap main di Inggris. Sempat kan di Inggris tapi cabut lagi. Sama kayak Shaqiri. Shaqiri itu main apa? Tapi di Stoke City dia pemain hebat. Iya. Ngerti nggak? Jadi kalau dibilang Arnautovic hebat, apa hebat? Oke, Arnautovic mungkin memang overrated. Banyak orang Austria mengandalkan dia, mengelulukan Arnautovic karena di pertandingan pertama sempat golin gitu ya. Nah, dengan David Alaba gimana? Dia kan sosok pemimpin. Iya. Pertandingannya yang dia punya bersama tim atau klubnya banyak makan asam garam untuk gelar juara. Iya. Berpengaruh dong secara mental terhadap pemain-pemain Austria yang lain. Ah, ini ngaruh nggak di 16 besar nanti? Tapi jangan lupakan, dari 3 laga dia 1 laga jeblok, penampilannya kan paling Ya, buruk. yang lawan Belanda Ketika- tadi ya, blunder dan lain-lain. Oke. Dan pasti pengalaman dia pasti berpengaruh ya ke pemainnya lain. Tapi sekali lagi jangan lupakan, lawannya ada Italia. Italia sih Dan emang speed lagi. dapat, power dapat, Berat Alaba ya. speed mungkin. Dan Alaba cuma satu. Kalau 10 pemainnya jeblok mau apa? Iya. Sama kayak Polandia. Lewandowski 1. Iya. 10-nya hancur-hancuran. Iya. Jerman 10 bagus, nggak ada Lewandowski, nggak bisa cetak gol juga. Iya. Jadi nggak bisa dibilang satu pemain ini. Ya. Gue tidak pernah bilang Alaba jelek ya. Bahkan dibilang cuman untuk ngangkat satu tim mediocre ya susah. Ya, jadi susah ya kalau David Alaba belum bisa berperan banyak. Nah, apa kabarnya akan diturunkan oleh pelatih? Gimana nih skemanya kira-kira lawan Italia, Austria? Apakah tetap 3 atau emang malah berubah formasi sama sekali sehingga nggak bisa dibaca oleh Italia? Kalau bisa jangan 3-6 aja sekaligus. biar ngandelin parkir bis inter counter attack, bener nggak? Pasti. Ya apapun dia secara tersirat ya 3 atau 4 sama aja. Tapi saya yakin ketika nanti lawan Italia ya bisa jadi mereka bertahan dengan 6 Bisa, pemain sekaligus. Oke, bisa ya. Jadi kita akan lihat. Tapi Sabitzer kan di Leipzig lumayan ya coach. Di sini kenapa belum keluar ya? Apakah sama kayak tadi Schick atau tadi Dumfries gitu di Liga kurang, tiba-tiba di turnamen jadi bagus? Apakah ada pemain juga yang di Liga lumayan bagus, lumayan konsisten, giliran di turnamen malah jeblok? Faktor pendukung pemain sekitarnya sangat berpengaruh kan. Ya. Bisa jadi ketika di klub ini dia sangat support, chemistry lebih dapat, Betul, lebih betul. Timnas dalam hitungan hari loh, langsung di turnamen yang sangat menentukan. Apalagi di Jadi kondisi sangat pandemi berpengaruh. sekarang ya, mereka ketemunya juga sangat singkat ya untuk persiapannya ya. Oke, Austria kita lihat. Kalau prediksi akan banyak nggak berarti golnya Italia? Berapa coba tipis-tipis Gue aja. bilang banyak. Gue bilang minimal 2 gol. Selisih 2 Selisih minimal. minimal 2 gol. Mas Hanif? 2-1. Wah, masih bisa golin loh. Kalau sampai 2-1 ya, Austria berarti tim pertama di Piala Eropa yang berhasil ngegolin ke gawang Italia. Kita lihat. Oke. Nah, karena pertandingannya masih besok, jadi untuk Italia kita akan bahasnya besok lebih dalam ya. Kalau sekarang Bahkan gue berani cukup tahu untuk kalian yang bilang, Okira enggak sama Afif. Ya, kalau kalian berani bilang 1 gol, gue bilang menang dengan 2 gol lebih. Ayo, silakan. Kalau ditunggu Oki Rega sama Alvin. Dan Oki, gue masih plus ya. Dan lu masih kalah dibanding gue. Oki lagi rame coach di Instagram lagi rame. Gue takut untung kita nggak jadi ke Bali. Kalau jadi Oki kasihan. Oke, kita tinggalkan Austria. Tapi gue pengen sedikit aja deh untuk Italia. Kira-kira pemain yang akan menjadi kunci di Italia
untuk di pertandingan lawan Austria nanti? Dikit aja. Siapa Mas Hanif? Locatelli. Siapa? Locatelli. Locatelli. Coach? Nggak ada. Hebat semua. Oke. Itulah Italia, nggak Itu. tergantung 1, 2, 3 pemain. Yes, itu. Semua pemain punya peran. Kalau orang tanya, kan orang semua bahas grup F. Jerman ini bla Portugal. bla. Gue bilang 3 tim itu bisa dikalahkan. Yang sulit dikalahkan itu justru Italia. Yang gue takut itu Italia. Makanya semoga Belanda lolos ketemu Italia di final. Yang 3-3 itu bukan hal yang susah. Kita lihat ya, kita Kalau melihat lihat. dari performa, apalagi di pertandingan pertama dan kedua, Locatelli luar biasa loh, Coach. Iya. Pertama gue bilang biak so-so. Yang kedua bagus. Kedua bagus. Gue merasa dia di setelah match pertama ditampol-tampolin sama Mancini. Iya. Dibilang, goblok, lu berada di sayap kiri, kalau seandainya Immobile pindah, lu masuk ke ruang yang Iya. kosong. Dan itu dilakukan di match kedua sampai dia cetak 2 gol. Yes, dan di match 3 karena di match kedua ada 2 gol, di match 3 penampilan dia jadi lebih percaya dirinya, kelihatan Iya, banget tuh betul. Locatelli itu ya. The whole team percaya dirinya meningkat. Bahkan chemistry kita lihat di sosial medianya tim Italia, chemistry Italia ini memang lagi bagus-bagusnya. Jadi kita lihat kiprah Italia sejauh mana nih. Karena di bagan yang sama ya, jadi lebih mudah ya. Ini Belanda. sepak bola belum anything can happen. Yes, bisa jadi. Tapi Betul. secara logika Austria dilibas sama Italia. Yes, oke. Kebutuhan kita industri Itali cukup menjual. Barangkali bisa Banget. jadi juga Alfa mempertimbangkan itu, Coach. Kalau untuk gue apapun skornya gue tetap rame just talk gue. Oke, kita lanjut ke Wales dan juga Denmark nih yang akan menjadi membuka di 16 besar ya. Ini bakalan menarik banget nih karena dua-duanya kan statusnya runner up group. Nah kalau soal kekuatan mungkin kalau bisa gue bilang nggak tahu ya, mungkin seimbang lah ya antara Wales dan juga Denmark ini. Kita pengen tahu akan seperti apa jalannya pertandingan antara Wales dan Denmark. Denmark 2 pertandingan, gue nggak ngerti kenapa akhirnya di pertandingan ketiga bisa menang dan lolos. Gue setuju sama lu, dua-dua imbang. Karena dua-dua mediocre. Iya, karena gue nggak tahu dua-duanya kok bisa penentuan. Mungkin ini ya kocokan dari UEFA ya kan, runner up ketemu runner up. Gue bilang si siapa namanya Dias sebelum satu bola ditendang, gue bilang Denmark itu salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan. Cuman itu dengan Eriksen. Tapi Eriksen kena musibah di awal pertandingan. Karena nggak ada Eriksen mereka menang lolos. Yes, Cuman dengan cara yang beda lah. Beda karena di timnya nggak Ada nyangka. Eriksen dan tanpa Eriksen itu beda banget. Yes, oke. Mas Ari gimana kelihatannya? Performa Denmark sebenarnya kalau dibandingkan dengan Wales kan ini dalam track yang benar. Buruk, baik gitu kan. Yeah. Nah bisa jadi proses seperti itu yang bikin dia bisa menunjukkan Iya, karena 9-2. Ini bukan matematika, bisa iya bisa enggak. Benar, karena 9-2 kalau kita lihat perjalanan Denmark juara Piala Eropa. Enggak bisa lu bandingkan. Iya, itu dengan historical iya. Dengan historical, dengan emosi Gua juga. punya fakta nih, Coach. Gue Bisa nggak jadi ini setuju. benar. Gue tidak bilang lu tidak bisa bandingkan dengan Denmark zaman itu. Denmark zaman itu masih ada beberapa pemain bintang. Laudrup ya ada. Sekarang lu sebut satu aja pemain bintang siapa? Ya udah nggak ada, Pak, itu Braithwaite. Braithwaite, Braithwaite coach. depan. Braithwaite itu cocok. Barcelona. Braithwaite itu cocok main di Stoke City. Itu striker Barcelona lu, Braithwaite. Ngerti nggak? Kalau lu bicara pada saat tahun 90 mereka jadi juara, di situ masih tetap banyak ada pemain bintang. Ya. Larsen lah. Ya, Larsen masih ada. Si Brand Laudrup lah. Brand Laudrup. Ada lah, Laudrup. ada beberapa. Tim ini kan nggak ada, satu pun nggak ada. Kier lu bilang bintang dari mana? Kalau dia bintang nggak main di AC Milan. Kemarin siapa tuh yang nggak main di AC Milan sama coach Justin juga. Rebic. Oh iya, Rebic. Kalau dia bintang Ini kan di AC Milan. gue pernah udah dapat ini kan bertayang. Kalau dikalkulasi harga pemain, Denmark itu termasuk yang murah meriah. Murah bener, murah bener. Lolos loh. Loh, lihat grupnya dulu seperti Iya, apa? Tapi kalau dikaitkan Finlandia. dengan ini dengan lawannya Wales kan. Nah, Iya. Kalau melihat situasi ini apalagi dengan grafik yang bagus, Ya. kan untuk lolos lumayan. Enggak. Gini, mereka beruntung ketemu Wales. Oh iya, di runner up ketemu Yang, runner up. yang mayoritas pemainnya main di Liga Gurun Pasir. Karena nggak bisa kasih passing bola bawah, Wales bola banyak di atas Premier League doang. loh. Banyak di Premier League loh, Wales. Apa? Banyak pemain yang main di Premier League, Wales. Iya, tapi Premier League-nya kayak apa? Lu sebut. Klubnya apa? Ngerti nggak? Nah,
jadi kita bicara dua tim yang begitu banyak kekurangan sehingga kalau mereka lolos ya, tapi fans Cardinals akan bilang oh dia lolos sampai ke perempat final. Ya elah, ngerti Iya nggak? pasti lolos ke perempat final lah salah satu. Salah satu pasti kan. Tapi kan Iya kan? ketemu runner Lu up. harus nonton permainnya seperti apa. Kalau Wales gimana? Oke lah kalau Denmark seperti itu coach. Kalau Wales Mas Hanif Ya dan Coach itu Justin. banyak crossing. Ya. Dan mereka tipikal tim yang lebih banyak mencetak gol dari set piece loh, bukan open play. Ini sangat berbeda Iya, emang mereka nggak bisa, otaknya nggak nyampe nih. Untuk cetak gol dari open play nggak nyampe otaknya. Kalau melihat tim-tim yang bisa mengalahkan Wales nih ya, mereka kuncinya 2 pemain, Ramsey sama Bale. Ya. Gue yakin ini sudah dibaca sama Denmark. Maka gue yakin bahwa Denmark bisa lolos. Gue juga bilang Denmark lolos karena mainnya Wales, aduh nggak banget ya. Mencoreng prestisnya Piala Eropa pemain kayak gini lolos. Mencoreng 16 besar. Iya, dikit-dikit long ball, pusing gue ngelihatnya. Ya mungkin karena Gareth Bale sering main golf. Enggak, jadi long ball. karena mereka sudah biasa main di Liga Gurun Pasir, nggak biasa passing ke bawah, bisanya cuma bola atas. Atau dibalik, Coach. Bisa jadi pelatih memang melihat dengan taktik itu karena melihat potensi pemainnya diandalkan cuma Di itu. atas kertas bisa dibalik, tapi gue yakin otaknya nggak nyampe. Coach, itu pemain. Ada pemain MU Pelatihnya itu loh. juga nggak nyampe. Coach ada Daniel James loh coach. Ya elah pemain MU Daniel James. Daniel James ini di Stoke City juga cadangan. Makanya gue sempet nge-tweet. Gue bingung MU bisa beli Daniel James. Iya benar. Gak tahu kenapa tuh ya alasannya ya. Oke, jadi akankah seru pertandingan mereka berdua atau malah garing pertandingan antara Wales dan Denmark? Kalau seru ya saling jual beli serangan bukan berdasarkan sistem atau Kualitas, strategi yang bagus. Karena salah passing, salah ini, jadi saling menyerang. Lihat aja loh. Karena nothing tulus aja ya. Karena terlalu banyak kesalahan. Seru karena mainnya sama, Liverpool sama. Iya. Mas Hanif Bukan setuju karena dengan- sistem atau kualitas Ya, pemainnya. kalau melihat status lolos dengan runner up, dengan catatan semua data-data, ya bisa jadi sangat mungkin terjadi. Ya, jadi seru seru. dalam artian karena berimbang. Serunya nggak ada yang Iya. bisa kontrol bola ya. Iya, lu lihat percaya omongan gue. Gak akan ada satu tim yang pegang bola lebih dari 10 detik. Oke, kita tunggu. Berarti tapi kalau lolosan deh. Kalau skor gue nggak mau bahas. Tapi lolosan kansnya lebih gede mana? Denmark atau Wales? Mas Hanif, 2-1 Denmark. 2-1 untuk Denmark. Ya. Oke. Gue nggak bisa tebak skor, tapi gue unggulkan sedikit di Denmark. Denmark ya. Jadi mungkin kekuatan secara emosinya ya yang mungkin yang dinaikin Nggak, ya. ototnya lebih kuat aja Denmark. Dibanding Wales ya. Loyo Wales mah disepak dikit minggir. Oke. Itu dia ya prediksi dari Coach Justin dan juga Mas Hanif tentang Wales dan Denmark. Nes, temenin gue lagi dong di sini Nes. Asik nih kalau ada Anes, sabar dulu ya. Yang mau obrolan-obrolan lainnya nanti setelah Anes nih, ada yang mau ngasih informasi ke kita. Silakan Nes. Bahasnya dari tadi itu cepet-cepet banget ya. Harusnya tuh dikit-dikit aja, yang penting tuh berkualitas. Sama kayak GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Nah, sekarang kita move on dulu nih Dias dari Piala Eropa ya. Kita akan ngebahas yang selanjutnya masih berhubungan nih sama ke Eropa-Eropaan, tapi ini lebih tentang ke aturan. Oke, nanti kita Gitu. akan bahas tentang aturan. Jadi jangan lupa juga untuk Jebret Team silakan di follow. Ya hilang Instagramnya tadi. Gue udah gini hilang Instagramnya. Nah ini dia di follow @geforce_id Iya, karena betul. banyak ada kuis berhadiah dari adminnya suka ngasih tuh. Kalau ini Cek, bukan cek. di follow, ini diminum. Kalau ini diminum, kalau ini kopi cola gini diminum, kalau ini langsung Dibeli di follow, juga. dibeli juga, dipakai di kendaraan bermotor. Oke, thank you Anes. Kita akan Thank membahas you, tentang Dias. aturan-aturan ya. Nah, ini Anes tadi bilang aturan-aturan. Kalau cewek datang kenapa sih bahasa aturan? Kita tuh diatur deh pokoknya sama cewek Mas Adif. Aturan dari UEFA yang menghapus aturan gol tandang. Wah, aturan gol tandang nih dihapus untuk musim depan. Ini aturan kan udah dari lama ada ya, Coach ya, Tahun ya Mas Adif 65. ya. Tahun 65. 56 tahun nggak dihapus-hapus. Yes. Nah, ya ini yang inisiasi katanya Piala Menpora nggak ada gol tandang. Iya. Mereka mengadopsi dari Mas Adif, itu terinfluence gara-gara Piala Menpora ya. Iya, emang benar kemarin. Gue Jok di luar emang gitu sih di antara kita. bilang justru pengurus sepak bola kita visinya lebih bagus daripada UEFA. Gokil. UEFA itu tololnya minta ampun. Ya. Kan gue selalu bilang, UEFA itu orang-orang yang berada di UEFA yang di sebelah-sebelah, Ya. itu pakai kacamata kuda, kupingnya disumpel sama kapas. Jadi nggak bisa terima masukan bagus. Nah,
ini goal away udah bertahun-tahun gue protes. Oke? Sekarang kita lihat, kenapa goal away diterapkan tahun 65? Karena dulu transportasi susah. Betul. Tidak efisien, sehingga yang away lebih diuntungkan. Betul. Kualitas pertandingan beda. Ini 50 dan si Faktap Severin itu ketua UEFA, dia bilang, oh ya karena banyak yang dirugikan. What the fuck? Lu kemana aja, ngerti nggak lo? Ya. Ngerti nggak? Dia keluarkan alasan yang sudah dikatakan oleh banyak klub bertahun-tahun dan akhirnya mereka copot kacamata kudanya, dirubah itu aturan. Baru di tahun depan, di tahun kan ini. Gila setelah 56 tahun. Coba Mas Hanif, kenapa kalau Piala Menpora kenapa kemarin nggak pakai gol tandang? Ya karena biasanya kalau udah pertandingan pertama, tim yang pertama bertanding, tim away berhasil mencetakkan gol, dia pertandingan kedua lebih bermain aman. Itu yang membuat jadi nggak seru ya? Iya. Itu juga alasan yang diberikan oleh Severin. Untuk gue, lu nggak ngerti bola. Lu memberikan alasan yang semua orang sudah tahu. Iya. Ngerti nggak? Iya. Dan kenapa dia mengeluarkan, ya karena alasan itu di match kedua pertandingan yang sudah cetak gol yang tuan rumah lebih berhati-hati kalau bla 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 bla. Come on man. Itu udah pasti lah ya. Lu tolol atau goblok gitu loh. Dan ini ketua UEFA. Yes. Makanya gue selalu anti UEFA karena gue udah bertahun-tahun puluhan tahun gue tahu tolol dan gobloknya UEFA gimana. Mereka cuma bagus di satu, cari duit dan korupsi. Makanya tugas UEFA apa? Kan bikin event doang. Betul. Sebanyak mungkin sehingga pemain bola menjadi budak modern, dikasih jadwal sepenuhnya. Sampai yang terjadi kualitas pertandingan menurun. Jadi yang terjadi dengan Eriksen dan cedera-cedera itu berkat jadwal padatnya UEFA. Ada andil di situ ya. Berarti dengan tidak adanya gol tandang ini, berarti kompetisi akan jauh lebih kompetitif. Oh iya dong. Yes. Pasti dong. Ya, tapi Itu orang anak SD yang punya otak dikit juga paham. iya, berarti barangkali UEFA melihatnya gini. silakan, Ini Mas Hanif. kita berpikir buruk aja. Karena tim tandang menang tuh angkanya sangat jelek banget, 40% kalau nggak salah ya. UEFA berstatement seperti itu. Kalau mungkin misalkan 20%, barangkali tidak akan keluar statement dengan diubah. Yes. Karena masih aman. Gue nggak tahu lah. Berarti tapi gini kalau misalkan Untuk gue sih aturan kayak begini fakta. Kita ini penggemar bola. Betul. Hanif lihat dari sisi data nggak ada salahnya. Gue lebih sisi lihat dari permainan. Tapi kita berdua sepakat bahwa tim yang home lebih berhati-hati mainnya. Itu akan menurunkan kualitas dan ini sudah berjalan 56 tahun. Oke, tapi kalau nggak ada gol tandang, tim home yang kedua ya, kan home away di home yang pertama, yang babak yang keduanya bakalan lebih diuntungkan dong. Tim away yang kedua lebih defense. It doesn't matter yang jadi masalah kan dengan gol tandang yang kena yang jadi imbasnya korban apa? Liverpool. Iya. Lawan Atletico. Pada saat extra time tetap dihitung away. Iya. Padahal di sana main 90 menit. Ini 90 menit Nah, itu aturan dari mana? Udah nggak fair. Ini kan sudah bertahun-tahun. Kenapa baru sekarang si bangsat-bangsat di UEFA itu baru sadar gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau orang bilang UEFA bikin gue sama sekali nggak respect. Gue dengan keputusan ini you're fucking too late. Yes. Jadi tapi ya bagus lah dirubah sekarang. Tapi pengen tahu apakah dirubah gara-gara karena salah satunya pandemi tidak fullnya supporter bikin jadi kekuatan rada seimbang antara home dan away. Kalau biasanya kan kalau tim away penontonnya lebih sedikit. Jadi dapat pressure lebih besar. Gini ya, lu harus lihat baca di media alasan Severin apa. Ya itu tadi. Kalau extra time begini, tim yang home lebih berhati-hati. Itu kan alasan standar yang dikasih udah begitu. Orang juga udah tahu. Jadi dia sebenarnya nggak punya alasan. Gue nggak tahu gimana atau biar ada kerjaan aja. Yes. Biar kelihatan UEFA itu punya kerjaan mikir bisa mengambil keputusan. Padahal ini keputusan stupid yang sudah 20 tahun telat gitu loh. Mas Hanif gimana kelihatannya? Ya agak susah debatable kan ini ya. Karena ini kan Dia nggak berani kan dia PSSI. Kalau gue nggak ada urusan dengan PSSI. Ini kan masalahnya orang dalam ya kan. FIFA itu kan semacam negara di atas negara. Iya. Nah, itu dia betul, bikin itu, betul. semuanya mengikuti. Padahal belum tentu yang diikuti itu dalam Benar artian juga. update lagi dengan kondisi terkini. Kan? Yes. Bisa jadi udah melihatnya bahwa ini memang perlu karena fakta yang terjadi seperti ini. That's why Hanif, kalau lu tadi sebut dan lu benar, UEFA itu isinya mantan pemain, mantan pelatih, bla 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 bla. Terbukti they always make the wrong decision. Dan mereka
semua keputusan yang mereka melakukan itu mengeksploitasi pemain sepak bola sekarang sehingga mereka menjadi budak modern. Jadi mau di dalam siapapun orangnya, mau mantan ini mantan itu, I don't care. Gue belum diyakinkan bahwa UEFA tujuannya dengan sepak bola itu benar. Belum terbukti sampai Belum sekarang. terbukti, gak ada bukti sama sekali. Itu menurut Coach Justin. That's why gue bilang bring ESL back. Karena ESL hanya tim yang berani melawan UEFA. Soalnya mundur di akhir-akhir semuanya ya. Sabar, Okay. semua ada waktunya. Semua ada waktunya, sabar. Oke. Jadi kita akan lihat aja pertandingan mulai di musim depan dengan tiadanya gol tandang. Akankah lebih seru atau malah anti klimaks dari permainan kedua tim? Jadi sama-sama saling hati-hati saat lagi di kandang masing-masing. Kita lihat nanti seperti apa. Oke, tapi kita pengen bahas dulu ke pertandingan atau ke apa ini namanya? Oh ya, ini dia pasukan Garut alias PSG transfer. Transfer terakhir ada Hakimi ya. Nah, ngumpulin pemainnya ini lebih cepat juga nih PSG ternyata. Ada Gini Wijnaldum udah sempat diambil, terus ada Hakimi juga. Donnarumma juga kabarnya ke sana. Nah, ini udah ke sana bahkan gitu ya. Ini kenapa PSG segercep itu? Apakah dia ngerasa gagal di tahun? Gercep apaan? PSG mah gak usah gercep. Yang gercep Barca tek PSG bilang, oh gue double salary lu. Langsung semua ke PSG. Jadi siapa itu bukan gercep. Siapa yang itu buang-buang duit doang. Siapa yang dideketin Barca didobelin. PSG itu bangke bener. Ngerusak harga pasaran, ngerti gak lo? Nah, sekarang si 9 jam yang lalu ya, 9 jam yang lalu isunya Ronaldo pun mulai diincar sama PSG. gegara ya permainan agen sih ya, Dan jangan heran kalau Ronaldo tetap bisa ke PSG loh. Terjadi, Iya, mungkin terjadi. Karena itu permainan agen sih, karena Juventus sudah Sebenarnya bukan agen doang nih. It's all about money lah. Ya. pasti kalau agen. Intinya di situ lu mau ya. agennya lu mau sebagai agen pakai sendal jepit tetap aja kalau dia mau pergi it's all about duit lah. Jadi kalau ngancurin pasaran gini berarti tim yang paling kaya nanti akan Itulah yang tololnya UEFA lagi. Hal kayak gini kan harus dihindari. Jadi perlu Ngerti nggak? financial fair play, Iya. financial fair play lagi ya. Kan dibubarin financial fair play. Iya, ini udah resmi ya, udah resmi. Giardino, Danilo, financial fair play udah nggak ada juga. Jadi emang kita lihat tim yang makin banyak duit Udah yang lah, paling bertahan. sepak bola tambah lama, klub-klub yang nggak kuat secara finansial itu tambah ngedrop. Yes. Yang lu saring hanya beberapa yang kuat dan itu sebenarnya cuma City sama PSG yang bisa hambur-hambur duit. Ya, sampai dengan saat Dan ini klub-klub lain masih nggak berani protes UEFA, kan gila itu. ya, Iya, kan? kan? Yang ikut tadi ya, kita lihat nanti kelanjutannya gimana. Gimana Nes? Obrolan kita sangat seru dan bersemangat karena tadi kita minum kopi kolaki deh. Iya. Yoi. Tapi kali ini DPI nggak bakalan bahas Sancho nih, sampai dia bener-bener here we go. Ya Allah, iya bener kita kelupaan sama Sancho. Gak usah lah ya Sancho ya. Sancho itu siapa? Sancho itu siapa? Kata Coach Justin. Mungkin Panji aja nanti di nextnya ya, biar lebih menjiwai lagi. Yaudah kalau gitu kita ketemu besok lagi ya di Bratim, di DPI juga. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, percaya prokes, dan juga selalu berproses. Oke, terima kasih Nas, terima kasih Coach Justin, terima kasih Mas Hanif, thank you. Terima kasih Bratim yang udah nonton. Salam Jesse. Kita ada besok lagi. Dah. Bye.